Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita, dan ini adalah silsilah kajian yang terakhir dari rangkaian daurah syar'iyah Ramadaniyah tahun 1443 Hijriah di Ma'had Al-Furqan Al-Islami, yang kita baca risalah Al-Arba'una fil Ahkam oleh Imam Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada hadis yang ke-28. Pada hadis yang ke-28. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan batasan miqat li ahlil madinati, untuk penduduk Madinah, Dzul Hulaifah, wa li ahli Syam al-Juhfah, dan untuk negeri Syam itu Juhfah, wa li ahli Najdin Qarn, dan untuk penduduk Najd Qarnul Manazil, Qarnul Manazil, wali ahli Yaman Yalamlam, dan untuk penduduk Yaman Yalamlam, wali ahli Iraq Dzata Irkin, dan untuk penduduk Iraq di Dzatu Irq. Qal, beliau bersabda, wa hunna lahunna, tempat-tempat ini untuk daerah-daerah tersebut, waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna, dan bagi orang yang datang dari daerah-daerah tersebut meski bukan penduduknya. Faman aradal hajja wal umrata, maka barang siapa yang kepingin haji atau umrah, fama kana dunahunna famin ahlihi, kalau memang di luar wilayah itu maka dari kalau memang lebih dalam dari wilayah itu maka dari tempatnya, dari keluarganya. Wa kadza fakadzalika hatta ahlu Makkah yuhilluna minha, sampai penduduk kota Mekah maka dia itu ihlal ihram dari kota Mekah. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Masih dalam fikih haji. Jadi dalam fikih haji itu ada namanya miqat. Miqat itu sesuatu yang terbatasi. Dan miqat itu ada dua, ada miqat zamani, ada miqat makani. Ada batasan waktu yang berkaitan dengan waktu, ada batasan yang berkaitan dengan makan, berkaitan dengan tempat. Batasan yang berkaitan dengan waktu menjalankan ibadah haji itu tidak sembarang waktu, ayyam ma'dudat, waktu-waktu yang dibatasi. Jumhur ulama mengatakan waktu menjalankan ibadah haji adalah mulai Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 pertama Dzulhijjah. Itu mulai ihram ya. Adapun kalau amaliyah hajinya otomatis dari tanggal 8. Amaliyah hajinya dari tanggal 8 sampai tanggal 12 atau 13 Dzulhijjah. Yang Anda maksudkan dengan miqat adalah awal mulai ihram haji itu boleh dari sejak bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dalam arti kalau ada orang ihram di tanggal 10 langsung bablas menuju Mina, menuju Arafah.
Lalu malam 10 itu dia masih nututi di Arafah. Malam 10 itu masih nututi di Arafah sebelum terbit fajar, maka hajinya masih dianggap sah. Adapun kalau sudah tidak melewati malam 10 di Arafah, maka hajinya tidak dianggap sah. Dan itu mazhab jamahir ahli ilm. Taib. Itu kalau miqat zamani. Adapun kalau miqat makani, tempat, maksudnya adalah orang itu tidak boleh melalui tempat itu kecuali sudah dalam kondisi ihram. Orang itu tidak boleh melalui tempat itu kecuali sudah dalam kondisi ihram. Dan tempat-tempat itu telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tempat-tempat itu telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, yang dari arah kota Madinah, baik yang berangkat haji itu penduduk kota Madinah asli, maupun yang berangkat haji itu adalah orang pendatang yang lewat Madinah. Dan itu makna sabda beliau, wa hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna. Semua tempat-tempat ini adalah untuk penduduk kawasan tersebut atau siapapun yang lewat dari situ meskipun bukan penduduk daerah situ. Pertama penduduk Madinah yang dari arah kota Madinah, itu Dzulhulaifah. Di Dzulhulaifah, atau orang-orang nyebutnya itu Bir Ali. Orang-orang nyebutnya itu Bir Ali. Karena ada satu cerita khurafat, dulu di situ itu ada sumur, bi'r, ada bi'r. Bi'r itu bahasa Indonesianya sumur. Lah, dulu Ali bin Abi Thalib katanya itu pernah berseteru dengan jin gitu. Berseteru dengan jin, duel itu, terus Ali menang di pinggir sumur itu. Maka diistilahkan atau orang-orang nyebutnya Bir Ali. Tapi cerita itu nggak ada sanad yang bisa dipercaya. Jadi namanya sekarang orang-orang nyebutnya Bir Ali, tapi nama yang ada di zaman Rasulullah SAW itu adalah Dzulhulaifah. Dzulhulaifah. Jarak dari Dzulhulaifah sampai kota Madinah, sampai kota Mekah sekitar 450-an kilo. 450-an kilo. Tep. Itu yang pertama. Yang kedua, yang datang dari arah Syam. Syam itu sekarang meliputi 4 negara. Suriah, Yordania, Lebanon, Palestina. Ya, meskipun di Palestina sudah banyak dicaplok oleh penjajah Israel. Tapi 4 wilayah itu dulu istilahnya adalah Baladus Syam, negeri Syam. Negeri Syam. Lah, itu Rasulullah SAW menetapkannya daerah Juhfah. Yang dari daerah Juhfah ini sekarang tempat mikotnya di kota namanya Rabi'. Kenapa namanya Rabi'? Karena tempat itu, Juhfah itu berdekatan dengan satu kota kecil namanya Rabi'. Maka letaknya sekarang di, orang-orang nyebutnya di kota Rabi'. Tempat atau nama aslinya adalah Juhfah. Taib. Itu yang datang dari negeri Syam. Wali ahli Najdin. Dan untuk penduduk Najd. Najd itu Najdul Yamamah. Area Riyadh, area pokoknya dari arah timur. Jadi itu Dzatu Irkin. Yani wali ahli Najdin Qarnan. Dan untuk penduduk Najd maka dia Qarnul Manazil. Qarn adalah Qarnul Manazil.
Qarnul Manazil itu jaraknya dari kota Mekah kisarannya 75 km. Kalau Juhfa tadi kisarannya 183 km kisaran. Lah untuk penduduk Yaman maka dari Yalamlam. Dari satu daerah namanya Yalamlam. Kisaran 92 km. Untuk penduduk Irak maka dari Dzatu Irqin. Untuk penduduk Irak maka dari Dzatu Irq. Dzatu Irq itu kisaran 94 km dari kota Mekah. Lah, kalau dari Indonesia bagaimana gambarannya kalau berangkat haji? Tergantung. Mampir Madinah dulu atau tidak gitu. Mampir Madinah dulu ataukah tidak? Jadi kalau mampir Madinah dulu, misalkan dari Bandara Indonesia, dari Jakarta atau dari Surabaya, berangkat langsung Jeddah. Dari Jeddah nggak langsung ke Mekah. Dari Jeddah itu berangkat langsung ke kota Madinah. Tatkala dari Jeddah berangkat langsung ke kota Madinah, jadi berangkat langsung itu ke kota Madinah, maka dianggap sebagai orang yang berangkat hajinya dari Madinah. Mikotnya nanti di Dzulhulaifah. Mikotnya nanti di Dzulhulaifah. Adapun dari Jeddah, kalau langsung ke Mekah, lihat-lihat rute perjalanan pesawat. Lihat-lihat rute perjalanan pesawat. Kalau rute perjalanan pesawat itu Indonesia langsung Jeddah, biasanya menyisiri pantai. Perjalanan pesawat itu menyisir pantai nanti sampai di Laut Yaman. Laut Yaman belok kanan dari arah Yaman menuju ke Jeddah. Dari arah Yaman menuju ke Jeddah dan itu lewatnya Yalamlam. Maka berarti ambil mikotnya di atas pesawat di Yalamlam. Adapun kalau transit, ya lihat transitnya, transit di mana? Kalau transit misalkan di daerah biasanya transitnya itu kan di Bahrain. Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Nah, setelah itu adapun kalau orang Mekah, sampai pun orang Mekah kalau berangkat haji maka dia ihramnya dari tempat dia, sampai pun rumahnya itu
tetanggaan dengan Masjidil Haram. Dan ini yang membedakan antara haji dengan umrah. Kalau haji dan umrah untuk orang yang dia itu dari luar miqat sama. Yang dia itu di dalam miqat tapi masih di luar tanah haram sama. Adapun untuk yang hidup di dalam kawasan tanah haram, tanah Mekah, maka kalau haji ihramnya dari rumah dia meskipun tonggoan ke Masjidil Haram. Adapun kalau dia itu umrah maka harus keluar dulu ke tanah halal. Baik ke Tan'im atau ke Ji'ranah atau ke Hudaybiyah atau kemana lah gitu. Yang penting dia itu mengambil miqat di tanah halal. Mengambil miqatnya itu di tanah halal. Wallahu alam. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan agar dua manasik ini mengumpulkan antara tanah halal dengan tanah haram. Mengumpulkan antara tanah halal dengan tanah haram. Kalau dalam manasik haji, di proses manasik haji sudah melewati tanah halal, yaitu Arafah. Sudah melewati tanah halal, yaitu Arafah. Sehingga tatkala dia berada keluar ke tanah halal untuk proses ibadah haji, ya maka mikotnya cukup dari kota Mekah. Adapun kalau umrah itu cuma berkisar di Masjidil Haram. Tawaf, sa'i, tahallul, semuanya di Masjidil Haram. Tatkala semuanya di Masjidil Haram, tatkala semuanya di Masjid Al-Haram, maka umrahnya ihramnya itu keluar dari tanah haram menuju tanah halal. Wallahu a'lam bissawab. Nah, para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini hadis yang ke-28. Kita sekarang masuk ke hadis yang ke-29 pindah bab, yaitu Kitabul Buyu'. An Abi Hurairah, hadis yang ke-29, hadis yang ke-29. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala: Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati wa an bai'il ghadiri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, yani Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dawsi, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang an bai'il hasah, dari jual beli hasah. Hasah itu batu kecil, kerikil. Wa an bai', yani al-ghadir. Al-ghadir dalam Sahih Muslim lafadznya bukan ghadir. Wa an bai'il gharar. Dan lafadz ghadir ini tidak ada dalam Sahih Bukhari, sebagaimana tidak ada dalam Sahih Muslim. Dan ana juga nggak tahu. Jadi karena hadis ini masyhur dengan lafadz wa an bai'il gharari. Jadi wa an bai' al-gharar. Ghadir itu artinya dua, bisa bermakna ghadr itu nipu, mengkhianati. Bisa bermakna yang kedua adalah air yang ada di tengah padang pasir, oase. Gitu ya. Dan lafadz hadis ini bukan ghadir, tapi lafadz hadis ini adalah gharar. Wa an bai'il hasa wa an bai'il gharar. Hadis ini para sahabat sekalian adalah salah satu di antara pondasi dasar dalam fikih jual beli, yang menjadi landasan utama halal haram fikih jual beli. Apa itu? Larangan jual beli gharar. Larangan jual beli gharar. Karena Rasulullah SAW melarangnya, dan hukum asal larangannya beliau SAW itu haram. Lah jual beli gharar itu apa? Jual beli gharar itu semua jual beli yang ada unsur jahalah, ada unsur ketidakjelasan dalam zat jual beli, bukan dalam sisi yang lain. Ini dalam sisi yang lain.
Pahami masalah ini dengan bagus. Contoh ya kawan, orang itu kalau dia itu kulaan, beli barang, dia beli harganya jelas, barangnya jelas, uangnya jelas, transaksinya jelas, nggak ada cacat, nggak ada tipu menipu dan yang lainnya. Jelas gitu barangnya, jelas. Kemudian sesuatu yang jelas itu jelas gitu gambarannya. Lah, sesuatu yang jelas itu kan dia kulaan, dia dagangan untuk dia jual kembali. Ini jenenge wong dodolan, namanya orang jualan, dagang, kepingin untung, cepet laku terus untung. Akhirnya dia kulaan, dia jual, ternyata qadarullah gak laku-laku. Akhirnya atau kurang dirawat, barangnya itu rusak, akhirnya barangnya jatuh, akhirnya bukannya untung terus rugi. Loh, ini kan gak jelas, Ustaz. Ini iya gak jelas, tapi bukan di zat transaksi jual beli yang dilakukan tadi. Itu ketidakjelasan di efek yang lain. Dan semua jual beli, semua orang dagangan, ya mesti ada unsur semacam itu. Ketidakjelasan itu tabi, ikut pada sisi-sisi yang lain. Tapi transaksinya kan jelas. Beli jelas, barangnya jelas, uangnya jelas, ininya jelas, itunya jelas. Lah, gharar itu kalau ketidakjelasan pada zat, bisa jadi barangnya nggak jelas, waktu bayarnya nggak jelas, berapa harganya nggak jelas, transaksinya nggak jelas, ininya nggak jelas, itunya nggak jelas, itu yang masuk dalam bai' al-gharar. Itu yang masuk dalam bai' al-gharar. Oleh karena itu, ini yang membedakan antara maisir, judi, dengan jual beli. Sama-sama cari untung, tapi ketidakjelasan dalam jual beli itu pada zatnya. Transaksinya sendiri nggak jelas. Jadi transaksinya sendiri nggak jelas. Sedangkan dalam jual beli transaksinya itu jelas. Kan banyak orang itu mempermasalahkan, misalkan gugat masalah, contoh masalah forex. Forex itu jelas-jelas judi. Karena ketidakjelasan transaksi. Ada orang mengatakan jelas, Ustaz, karena bisa diprediksi, bisa dibaca, bisa ini, bisa itu. Sama dengan jual beli. Tidak sama. Jelas tidak sama. Ketidaksamaannya sangat jelas. Bahwasanya jual beli itu transaksinya jelas. Kalau dalam yang judi online itu transaksinya nggak jelas. Transaksinya itu apa yang ditransaksikan, bagaimana modelnya, unsur ketidakjelasannya sangat nampak dalam hal yang semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kembali ke sini. Jadi al-gharar itu bai' yang ada di dalamnya jahalah. Jual beli yang ada jahalah di dalamnya. Di dalamnya. Lah, ketahuilah bahwasanya gharar itu ada dua. Ada gharar fahish, ada gharar yasir. Ada gharar yang nampak, jelas, berat, ada gharar yang berat, besar. Ada gharar yang yasir, gharar yang ringan, gharar yang sedikit, gharar yang kecil. Para ulama kita sepakat, gharar yang besar, yang berat itu haram. Sedangkan gharar yang kecil, yang sedikit, yang remeh, yang yasir, itu nggak masalah. Loh, sekarang patokan itu dinamakan gharar yang besar dan patokan itu dinamakan gharar yang kecil. Itu apa ya? Itu. Kita katakan patokannya itu adalah yang nampak jika menunjukkan pada yang tidak nampak
maka horornya kecil. Adapun kalau yang tidak jelas, itu nggak bisa ditunjukkan, nggak bisa dibaca, nggak bisa diprediksi dengan jelas dengan cara yang lain, maka horornya fahish. Contoh, orang itu kalau beli jeruk itu loh, jeruk kiloan itu loh, itu yang diinginkan kan dalamnya itu seger, nggak mati. Yang diinginkan itu kan rasanya manis, nggak kecut, nggak nyepoh. Dia kemudian milih-milih. Ternyata sampai rumah ada aja yang kecut, ada aja yang nyepoh mati itu, ada aja yang ini, ada aja yang itu. Ada horornya? Ya, ada horornya. Tapi horornya yasir, horornya kecil. Kenapa horornya yasir, horornya kecil? Karena yang diinginkan itu yang isinya jeruk. Sedangkan beli jeruk dibukai semua nggak mungkin. Maka kita katakan, apa yang nampak dari jual beli jeruk? Kulitnya. Kulit itu kelihatan, hijau, kuning, merah, kelihatan. Dan pegangannya itu kelihatan. Watos, keras, itu lembek gitu ya. Lembut dan semacamnya. Itu yang nampak. Lah, apakah yang nampak menunjukkan pada yang tidak nampak? Apakah yang nampak menunjukkan pada yang tidak nampak? Jawabannya ya. Yang nampak menunjukkan pada yang tidak nampak. Maka jadi kalau kulitnya itu halus, seger gitu, isinya insya Allah seger. Kalau kulitnya itu sudah kisut, sudah kelihatan kusam, kering, isinya biasanya gak enak. Kalau luarnya itu hijau gitu, berarti masih muda. Kalau luarnya itu sudah menguning gitu, berarti sudah tua. Lah, maka horor ada, tapi yasir, ringan, boleh. Jual beli tegan, orang beli tegan, kan nggak dibuka toh biasanya itu. Ada yang dibuka, ada yang tidak. Sekarang yang dibuka itu jelas, yang tidak dibuka. Yang tidak dibuka. Orang kalau jual beli tegan yang tidak dibuka. Orang kalau beli tegan maunya itu kan isinya pas, nggak muda banget, nggak tua, sudah kelapa. Tapi sedengan. Airnya yang jernih, yang bagus, nggak butek gitu. Dan banyak, seger rasanya. Itu yang diinginkan tatkala beli tegan. Tayyib. Tatkala beli tegan. Tayyib. Horor? Iya, horor. Ada ketidakjelasannya. Tapi horornya itu fahish ataukah horornya itu yasir? Ana katakan, lihat. Yang nampak dari tegan itu apa? Yang nampak dari tegan itu kulitnya. Terus pegangannya berat apa ringan. Terus suara kalau dipukuli itu kayak suara benda kosong atau suara benda penuh gitu. Itu akan bisa membaca isi. Kalau kelihatan masih muda berarti insya Allah muda. Kalau berat berarti isinya banyak. Kalau dipukuli itu kelihatan menimbulkan suara kayak barang penuh, kayak barang buntu gitu, berarti airnya banyak. Kalau kayak barang kosong berarti airnya dikit. Misalkan begitu. Itu namanya yang nampak menunjukkan pada yang tidak nampak. Lah, itu namanya gharar yasir, gharar yang ringan, dan itu boleh, gak ada masalah. Loh, terus contoh yang gharar fahish itu bagaimana? Contoh yang gharar fahish misalkan jual beli ikan masih dalam tambak. Jual beli ikan masih dalam tambak. Jual beli ikan masih dalam tambak. Itu enggak jelas. Enggak jelas maksudnya itu
Yang nampak dari tambak kan air, luasnya tambak, air, terus riaknya ini tambak, terus apa lagi? Kotor dan tidaknya tambak, itu yang nampak. Apa itu menunjukkan pada isi? Nah, ini yang jawab orang-orang tambak. Ini bening, airnya titik, ikannya titik. Ini kotak gitu, ikannya banyak, misalkan begitu. Apa begitu? Enggak. Karena yang nampak tidak menunjukkan pada yang tidak nampak, maka berarti horornya itu fahish. Horornya itu fahish. Jadi ini kaidah yang berkaitan dengan masalah ini. Nah, kemudian kalau terjadi perselisihan di kalangan para ulama, berarti mereka berselisih tentang praktek penerapan dari kaidah yang barusan kita sebut tadi. Wallahu a'lam. Baik. Itu bai'ul gharar. Adapun bai'ul hasah, bai'ul hasah itu salah satu contoh kasus. Bai'ul hasah itu salah satu contoh kasus dalam jual beli gharar yang ada di zaman Rasulullah SAW. Hasa itu dari hasa itu kerikil. Ada beberapa gambaran makna dari bai'ul hasa. Kemungkinan yang pertama, jual beli tanah. Harganya pasti, batasannya sekuat kamu melempar pakai kerikil ini. Itu gambaran yang pertama. Jadi mau beli tanah mas, ya berapa? Warni berapa? 50 juta wes, 50 juta. Ya ini tanahku. Lah batasnya mana? Sekuat kamu melempar. Ambil batu dilempar. Ini orangnya kuat, lemparannya bagus, batu itu bisa terbang jauh. Dia untung. Ternyata orangnya itu gak kuat ngelempar, batu itu jatuh tempat yang dekat, dia rugi. Ketidakjelasan itu maka menjadikan dia itu horor. Ada kemungkinan kedua itu membeli barang harganya pasti, tapi barangnya ditentukan oleh lemparan batu. Jadi kayak orang itu majang barang di toko, dipajang barang di toko, pajang. Jadi semua barang misalkan 50.000, semua barang harganya 50.000. Lah siapapun yang datang ke situ, dia itu ngambil batunya sudah disediakan untuk dilempar. Maunya itu ngelempar barang yang dia inginkan, yang agak mahal, dalam prediksi dia ternyata kena pinggirnya. Dan itu gak jelas. Maka itu namanya bai' al-hasa, namanya bai'ul hasa. Wallahu a'lam bissawab. Nah, para ikhwah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk hadis yang ke-30. Kita masuk pada hadis yang ke-30. An Ubadah bin Samit dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzahabu bil-dzahab wal-fiddatu bil-fiddah wal-burru bil-burri wasy-sya'iru bisya'ir wat-tamru bit-tamr wal-milhu bil-milh mithlan bimithlin sawa'an bisawa'in yadan biyadin. Fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin." Kharajahu Muslim. Dari Ubadah ibnu Samit, dari Ubadah yani ibnu Samit radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zahabu bil-zahab." Emas dijual dengan emas. Wal fiddah bil fiddah. Perak dijual dengan perak. Wal burru bil burr. Gandum dijual dengan gandum. Asy-syairu bis-syair. Syair dijual dengan syair. Jelai. Jadi kata Mbah Google, syair itu terjemahannya jemaut jelai. Kita baca nanti. Wat-tamru bit-tamr. Korma dengan korma. Wal milhu bil milah. Garam dengan garam. Kalau jual beli
barang-barang itu, maka harus mithlan bimithlin, yang sepadan. Mithlan bimithlin itu sepadan. Sawaan bisawain, sawaan bisawain, sama. Sawaan bisawain itu sama. Maksud sama di sini ya sama ukurannya. Nih literan ya 1 liter dengan 1 liter. Nih timbangan ya sekilo dengan sekilo, misalkan begitu, namanya sama. Yadan biyadin, kontan. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf, apabila barang-barang ini beda, jual belikannya itu beda, fabi'u kaifa syi'tum, silakan jual beli model kayak apapun. Idza kana yadan biyadin, yang penting cash, yang penting kontan. Akhrajahu Muslim. Para ikhwan dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taib, hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu an ini bicara tentang fikih riba. Sebelum masuk dalam hadis ini, ketahuilah bahwa riba itu ada 2 macam. Oke, riba itu ada 2 macam. Riba al-qard wa riba al-bai'. Riba al-qard wa riba al-bai'. Riba al-qard itu riba yang berkaitan dengan utang piutang, yang sebabnya itu utang piutang. Yang kedua, riba al-bai'. Riba al-bai' itu riba yang berkaitan dengan transaksi jual beli. Riba yang kaitannya dengan transaksi jual beli. Lah, riba yang kaitannya dengan utang piutang itu kaidah fikih ribanya adalah kullu qardhin jarra naf'an fahuwa riba. Kullu qardhin jarra manfa'atan fahuwa riba. Semua utang piutang yang punya efek, yang menimbulkan manfaat duniawi, maka itu riba. Bagaimana gambarannya? Kalau ada A ngutangi B, ada A ngutangi B uang, utangnya 10 juta. Lalu kemudian si A yang ngutangi itu mendapatkan manfaat dari dia ngutangi, manfaat dunia ini, bukan manfaat akhirat. Mendapatkan manfaat dunia dari dia ngutangi itu, maka itu adalah riba. Karena kullu qardhin jarra naf'an fahuwa riba. Semua utang piutang yang mempunyai mengakibatkan manfaat, maka itu adalah riba. Nah, apapun manfaat itu, manfaat dunia ya, bisa jadi uangnya tambah, bisa jadi ini, bisa jadi itu, bisa jadi yang lain, maka itu adalah itu. Kenapa? Karena utang piutang itu dalam agama kita bukan transaksi komersial, bukan sesuatu untuk nambah aset. Utang piutang itu dalam aturan agama kita adalah transaksi sosial, transaksi untuk mencari pahala, membantu orang lain untuk mencari pahala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mengutangi yakni saudaranya 2 kali, maka salah satunya adalah dianggap pahala sedekah, dianggap pahala sedekah. Itu yang pertama, utang piutang. Taib. Yang kedua, nah, para jemaah sekalian, transaksi yang diakibatkan oleh utang piutang itulah riba yang ada di zaman jahiliyah. Jadi riba yang ada di zaman jahiliyah itu riba nganak-anak, nganak-anak duit, nganak-anak duit, riba utang piutang. Aku gak utang Ustaz, aku pinjem. Negeri kita itu terlalu sopan.
Utang itu nggak enak, bahasanya ganti pinjam. Padahal hakikatnya sama. Jadi perbedaan antara pinjam yang itu ariyah dengan utang yang itu dain atau qard itu hanya satu titik. Gambarannya ngeten. A datang ke B. Mas, pinjem mas. Pinjem. Pinjem apa? Pinjem duit. Berapa? 5 juta. Kapan balikannya? Bulan depan insyaallah. Ya wis, akhirnya sama si B dikasih 5 juta. Untuk dimanfaatkan oleh si A. Nah, yang dia bawa ini statusnya itu pinjam sesuai dengan lafadznya itu atau utang, tergantung barangnya. Gambarannya itu dia itu pinjam duitnya mas. Kalau pinjam pacul, kalau pinjam cangkul, gitu ya. Akhirnya sama si B diambilkan pacul, cangkul, sama diambilkan uang 5 juta. Diambilkan cangkul, sama diambilkan uang 5 juta. Tape. Dua-duanya sekarang dimanfaatkan. Cangkul ya untuk nyangkuli opo gitu, rumput atau apa. Duit yang untuk apa. Coba direnungkan. Tatkala sebulan kemudian atau beberapa hari kemudian si A itu mengembalikan cangkul kepada si B pemiliknya. Yang dikembalikan itu cangkul yang kemarin dia pinjam ataukah cangkul lain? Cangkul yang kemarin dia pinjam. Cangkul yang kemarin dia pinjam, dia pakai, setelah dia pakai dia bersihin, dikembalikan ke pemiliknya. Maka ini namanya ariyah, akadnya pinjam meminjam. Akadnya akad ariyah. Ini boleh dikomersialkan. Kalau gratisan namanya ariyah dan itu mendapatkan pahala. Kalau dikomersialkan namanya ijarah, sewa menyewa. Dan itu bernuansa bisnis. I'arah itu aqdun ta'awuni, transaksi sosial. Kalau ijarah itu transaksi komersial. Taib. Yang kedua, uangnya sekarang. Si A tadi kan ngambil uang 5 juta sama pancul ya. 1 bulan kemudian, setelah dia bulan yang lalu ngambil uang dari si A, dari si B, kemudian 1 bulan kemudian dia sudah mengumpulkan uang dan dia bisa untuk mengembalikan uang 5 juta tersebut. Uang 5 juta tersebut. Dia kembalikanlah akhirnya uang itu kepada si B. Pertanyaan saya sekarang. Uang yang sekarang dikembalikan oleh si A kepada si B itu uang yang kemarin, kertasnya yaitu serini yaitu atau uang lain? Uang lain atau uang yang kemarin? Ya uang lain lah. Uang dia pakai 5 juta kan ya untuk beli ini terus duitnya hilang. Maksudnya pergi ganti barang. Bulan depan tatkala dia mengembalikan, pokoknya uang senilai 5 juta. Pokoknya uang senilai 5 juta. Lah, maka yang kedua ini statusnya bukan lagi pinjam tapi utang. Jadi perbedaannya kalau mengambil barang milik orang terus dimanfaatkan, terus utuh barangnya dikembalikan kayak semula barang itu namanya i'arah, pinjam meminjam. Dan ini boleh dikomersialkan. Adapun yang kedua, kalau mengambil barang milik orang lalu dimanfaatkan terus hilang, habis. Tatkala nanti kembalikan itu ngambil barang yang lain yang sepadan, maka itu namanya qard. Berarti kalau pinjem beras, pinjem jagung, pinjem gula, pinjem ini, pinjem itu, yang semacam dengan itu statusnya bukan utang piutang, statusnya bukan pinjam meminjam, tapi statusnya adalah utang piutang. Statusnya itu adalah utang piutang. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama, riba al-qard. Yang kedua, riba al-bai'. Yang kedua, ini riba al-bai'.
Yang kedua ribal bai'. Riba yang berkaitan dengan jual beli. Nah, kalau bahas ribal bai', maka tidak semua barang itu barang ribawi. Pembahasan pertama kalau kita bahas tentang fikih jual beli yang berkaitan dengan riba, ada istilah namanya al-amwal ar-ribawiyah. Barang-barang komoditas ribawi. Dan itu yang ada nasnya, yang tegas disebutkan oleh Rasulullah SAW ada 6. Emas, perak, gandum, jelai, korma, terus garam. Itu yang ada nas, sebagaimana hadis Ubadah ini dan hadis tadi yang semisalnya. Hanya saja kemudian para ulama kita itu berselisih. 6 ini 6 tok ataukah ada yang lain lagi? Dalam madzhab mayoritas para ulama ada yang lain lagi, menggunakan kaidah hukum kias. Dikiaskan kepada 6 ini. Dikiaskan kepada 6 ini. Maksudnya barang-barang yang tidak disebut di sini ternyata kok fungsinya sama, dengan ilahnya sama dengan barang-barang 6 ini, maka masuk dalam hukum. Kemudian itu madzhab jumhur. Kemudian para ulama kita berselisih ilahnya itu apa dan macam-macam. Pendapat yang paling ana serak di hati dalam masalah ini adalah emas dan perak ilahnya itu as-samaniyah. Emas dan perak ilahnya itu as-samaniyah. As-samaniyah itu maknanya adalah alat standar harga barang. Alat standar harga barang tanpa menghilangkan hukum asli. Emas perak tetap paten. Ketambahan segala sesuatu yang menjadi standar harga, dan itu di zaman sekarang adalah uang kertas. Uang kertas. Taib, berarti untuk emas dan perak ketambahan 1, emas, perak, uang. Adapun untuk 4 yang lain, maka terjadi perhelatan yang berkepanjangan di kalangan para ulama. Pendapat yang lebih ana pilih dalam masalah ini adalah al-liqtiyat wal-iddikhar, al-muqtat, al-muddakhar. Barang itu makanan pokok dan bisa disimpan dalam waktu yang lama. Makanan pokok dan bisa disimpan dalam waktu yang lama. Loh, makanan pokok itu apa? Makanan pokok itu bukan hanya beras loh ya. Makanan pokok itu kullu ma la budda min tanawulihi waqtal ikhtiyar. Segala sesuatu yang harus dimakan kalau suasana ekonomi normal. Jadi kita nggak bahas kalau kondisi paceklik, yang makan gablok, makan gentilut, makan ini, makan itu, ya. Tapi kita bahas kalau kondisi ekonomi, kondisi makanan normal. Lalu masyarakat itu kok mesti makan itu. Mesti makan itu. Apa-apa itu mesti makan itu. Maka itu namanya makanan pokok. Makanya makanan pokok di negeri kita itu beras, jagung, sagu. Itu yang makanannya. Bumbunya. Bumbu yang masuk pokok, garam. Masak apa-apa kan pakai garam. Masak apapun deh. Mau masak goreng, mau bacem, mau nyayur, mau ini pakai garam. Lah, kalau ada bumbu yang bisa disimpan dalam waktu yang lama tanpa kulkas, tanpa freezer loh ini, tanpa pengawet. Lah, dan dia itu mesti dipakai. Enggak mungkin enggak masak itu mesti pakai itu, maka masuk dalam hukum muqtad. Jadi ini enggak pakai itu koyok enggak dianggap masak gitu. Contoh, mau nyayur. Nyayur apalah gitu ya, nyayur apapun. Mau nyayur lodeh, mau nyayur apa? Qadarullah garmi habis dan belum beli. Kira-kira lanjut nyayur apa tidak? Ya enggak lah. Beli garam dulu, rasanya nanti kayak apa?
kalau nggak ada garamnya. Berarti garam itu muqtat. Garam itu muqtat, makanan pokok. Lah adapun terasi. Terasi itu kapan dibutuhkan? Nih nyambel terasi. Adapun kalau masak ikan goreng, masak tahu goreng, masak sayur ini, masuk sayur itu, terasi kan dipakai malah rusak masakannya. Berarti terasi itu bukan muqtat. Bukan muqtat. Merica dan macam-macam ini juga bukan muqtat. Jadi fahami masalah ini tentang masalah muqtat. Jadi itu adalah makanan pokok sehingga nggak bingung. Ustaz, mosok garam makanan pokok? Iya. Dari sisi yang anak gambarkan tadi, definisi dari muqtat. Definisi dari muqtat itu adalah kullu ma la budda min tanawulihi waqtal ikhtiyar. Segala sesuatu yang mesti dikonsumsi, mesti digunakan untuk proses masak, proses makan kalau kondisi normal. Kondisi bukan kondisi kepepet, kondisi paceklik ya. Kita ngebahas kondisi paceklik, kondisi normal. Wallahu a'lam bishawab. Nah, para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, masuk dalam hukum negeri kita yang muqtat muddakhar adalah beras, jagung, sagu, terus apa? Apalah gitu ya. Yang itu masuk dalam muqtat muddakhar. Selain dari yang disebut di sini. Jangan kemudian protes, Ustaz. Kurma negeri kita bukan muqtat. Iya, bukan muqtat, tapi mansus. Ada nasnya. Dan hukum qiyas dalam ilmu usul fikih itu jadi enggak bisa menghilangkan hukum asal. Hukum qiyas itu tidak bisa menghilangkan hukum asal. Jika qiyasnya itu dari illah mustambatah. Adapun kalau dari illah yang mansusah bisa saja menghilangkan hukum asal. Allah wa iyakum. Jadi ini. Lah, apabila sudah diketahui tentang apa ya? Komoditas ribawi. Maka komoditas ribawi itu perincian hukumnya beberapa hal berikut ini. Yang pertama, jika dijual sejenis. Dijual sejenis. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, beras dengan beras, jagung dengan jagung, gitu ya. Maka hukumnya dua, harus mislan bimislin, yadan biyadin, harus sepadan dan kontan. Sepadan itu ya sepadan, sama. Jadi ini 1 liter ya 1 liter dengan 1 liter, 2 kilo ya dengan 2 kilo gitu. Itu sepadan. Itu namanya sepadan. Meskipun beda kualitas. Dulu ada seorang sahabat yang tinggal di Khaybar. Dia itu diamanai oleh Rasulullah SAW untuk ngurusi Khaybar. Pasca dikuasainya Khaybar oleh kaum muslimin. Suatu hari beliau ingin sowan kepada Rasulullah SAW ke kota Madinah, lalu bawa oleh-oleh. Bawa oleh-oleh itu korma Khaybar. Dia tatkala keluar dari rumah itu ngambil korma yang barusan dipanen. Panen korma itu kan nggak koyok manen pelem gitu ya. Yang satu bukan, tapi panen korma itu koyok panen pisang gitu loh. Ono sing gede-gede, ada yang kecil-kecil gitu. Ya tapi dia panen semua satu tandan. Lah itu namanya korma jamak, korma isi campuran. Buya itu bawa korma jamak 2 sa'. Bawa korma jamak, korma campur itu korma yang belum disortir 2 sa'. Keluar rumah, di tengah jalan mikir-mikir, masa bawa ke Rasulullah kok korma kok gini, gak pantas lah. Akhirnya beliau berbalik ke pasar Khaybar, kemudian menjual korma yang 2 sa', korma jelek, korma campuran tadi yang 2 sa' tadi itu dengan korma sudah sortiran, korma sudah pilihan, korma sudah bagus 1 sa'. Sa' itu ya satu ukuran sa' yang kita bahas kemarin itu lah. Tape 2,5 kilo.
Bawalah kurma bagus itu menghadap sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah kagum dengan kurma itu, bagus-bagus, gede-gede, enak-enak gitu. Lalu beliau bertanya, aku lu tamri Khaybar hakada. Semua kurma Khaybar itu begini ya? Tahunya Rasulullah kalau di Madinah itu kan ada kurma yang ono jelek, ono sing bagus, ono kecil, ono yang purut, ono yang gede, ono sing mantep gitu. Maka orang Rasulullah bertanya, aku lu tamri Khaybar hakada. Kurma Khaybar itu begini-begini ya, bagus-bagus begini ya? Gitu. Maka beliau mengatakan, lah enggak lah ya Rasulullah, enggak begitu. Kurma tadi itu saya keluar bawa kurma campuran. Tak pikir-pikir tengah jalan enggak penak, akhirnya aku mampir pasar, tak tukar, tak jual dengan kurma yang jelek. Kurma yang jelek, kurma yang bagus ini saya bawa 2 sok, dapat satu sok. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la taf'alu, kamu jangan lakukan itu lagi ya. Hadza 'ainur riba. Itu riba. Kenapa kok riba? Korma dengan korma, maka kaidahnya itu mithlan bimithlin yadan biyadin, harus sepadan. Kalau tidak sepadan maka jatuh pada riba, namanya ribal fadl. Lah, kalau enggak kontan maka jatuh dalam riba, namanya riba nasi'ah. Namanya itu riba nasi'ah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu jika sepadan, Taib. Adapun kalau beda jenis, beda jenis. Kalau beda jenis tapi satu illah, beda jenis satu illah. Kita katakan tadi kan emas, perak, uang satu illah. Tadi gandum, syair, korma, garam, beras, jagung, sagu satu illah, beda jenis satu illah. Berarti gambarnya begini, korma dengan gandum. Korma dengan gandum itu satu illah, beda jenis. Maka beliau SAW mengatakan, fabi'u kaifa syi'tum, silahkan jual semau kalian, enggak harus padan. Silakan jual semau kalian, enggak harus sepadan. Syaratnya hanya satu, yani idza kana yadan biyadin, kalau kontan. Yani silakan jual, yani kalau kontan, apapun kontan. Begitu. Begitu juga dengan yang tadi. Yani begitu juga dengan yang tadi, maka kabarnya semacam itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, beda jenis beda illah. Beda jenis beda illah. Gambarnya beda jenis beda illah. Beras dengan uang, beras dengan emas, beras dengan uang. Beras dengan uang itu sama-sama komoditas ribawi, tapi beda jenis, beda illah. Maka enggak ada aturan. Enggak disyaratkan mithlan bimithlin, enggak disyaratkan yadan biyadin. Terserah. Mau utang, mau tertunda, mau apa gitu, maka terserah. Dari sini kita ketahui hukum satu masalah atau dua masalah. Satu, tukar menukar uang sama-sama rupiah yang biasanya terjadi di akhir Ramadan. Yang biasanya terjadi di akhir Ramadan. Itu fikihnya apa? Fikihnya itu harus mithlan bimithlin yadan biyadin. Harus mithlan bimithlin yadan biyadin. Mithlan bimithlin itu sepadan. Uang lembar 1 100.000 dapat lembar 10 10.000. Kalau sampai lembar 1 100.000 dapat 9 lembar 10.000, berarti 90, maka itu adalah riba fadl. Dan harus kontan. Jadi harus kontan. Misalkan jenengan butuh uang receh. 100.000.
kemudian pergi ke toko atau ke koperasi atau kemana, Pak tuker duitnya Pak, gitu. 100.000 ada uang kecil nggak? Sebentar hitungkan, hitung, adanya cuma 70 dulu ya, yang 30-nya nanti. Akhirnya jenengan nyerahkan uang 100.000, dapatnya 70.000 kontan, yang 30.000 nanti. Itu berarti riba nasiah. Riba nasiah. Lo kan nggak jual beli Ustaz, tuker. Istilah negeri kita itu terlalu ruwet. Jadi patokan jual beli itu adalah mubadalatu malin bimal. Mubadalatu malin bimal. Mengganti, menukar. Mubadalah itu ya A, B sama-sama punya barang. Barangnya A diserahkan kepada B, barangnya B diserahkan kepada A. Itu namanya mubadalah. Harta dengan harta, dan uang itu harta. Lah, mau diistilahkan pinjem, mau diistilahkan tuker, mau diistilahkan jual beli, mau diistilahkan apa, pokoknya kalau terjadi mubadalatu malin bimal, maka itu adalah jual beli. Yang kedua, jual beli emas. Jadi kalau jual beli emas dengan emas, biasanya itu banyak terjadi di pasar-pasar tradisional. Sudah nggak senang dengan emas model dia, ingin dijual dan cari emas model baru. Kalau transaksinya itu emas langsung dengan emas, maka syaratnya yadan biyadin mislan bimithlin. Lah terus gimana Ustaz? Kalau nggak bisa, berarti harus disiasati. Disiasati itu maknanya jual emas yang Anda miliki dan dapat uang. Setelah dapat uang, cari. Setelah dapat uang, baru cari emas yang kita inginkan yang baru. Wallahu a'lam. Jadi emas yang kita inginkan, emas yang baru. Wallahu a'lam. Dan dengan itu maka selamat dari hukum ribawi. Wallahu a'lam. Nah, adapun kalau jual beli barang non ribawi, maka jelas-jelas nggak ada hukum. Maksudnya nggak ada kaitannya dengan riba. Karena ribal baik ini hanya kaitannya dengan komoditas barang tertentu, yang itu adalah diistilahkan oleh para ulama dengan al-amwal ar-ribawiyah, barang-barang ribawi. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang bisa kita pelajari para ikhwah sampai pada akhir hadis yang ke-30. Berarti kita menyisakan 10 hadis. Ini bisa dipelajari dengan sendiri atau lewat asatidzah yang lain, atau lewat keterangan para ulama-ulama kita yang tersebar di channel-channel YouTube mereka. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Dan hari-hari di akhir Ramadan, mari kita maksimalkan diri, karena semakin ke belakang maka Ramadan akan semakin berada pada titik puncak keutamaan dan pada titik puncak keagungan. Berjuang sampai akhir Ramadan bi'izni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.